Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa MTS Negeri 1 Karanganyar kelas 7 yang baru, selamat kalian sudah diterima di MTS ini. Di sini kami akan menyampaikan tentang metode pembelajaran pada saat COVID pandemi yang kita alami pada saat ini. Anak-anakku sekalian, pandemi yang kita alami ini adalah terjadi pada bulan Maret 2020. Ya, pada saat itu awal-awal pembelajarannya dengan menggunakan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti pada saat kalian nanti masuk pada pembelajaran tahun baru nanti, tahun pembelajaran 2021 sampai 2022, kalian nanti masih menggunakan pembelajaran daring. Daring itu apa tahu singkatan dari daring? Daring itu adalah dalam jaringan. Artinya kalian pembelajarannya di rumah dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh beberapa aplikasi yang ada di HP kalian. Anak-anakku sekalian, pembelajaran daring di sini kenapa kita menggunakannya? Karena memang pada saat ini pandemi corona COVID-19 semakin menjadi-jadi, merajalela, sehingga kalian belajarnya tidak boleh pakai pembelajaran tatap muka atau PTM. Jadi pembelajarannya pakai daring atau online. Jadi pembelajaran daring ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan pembelajaran pada saat tatap muka. Yang pertama adalah pembelajaran ini harus satu, yaitu mengedepankan yaitu sifat berpikir kritis. Artinya berpikir kritis nanti kalian pembelajarannya tidak boleh istilahnya cuma hanya melihat saja, harus kritis, harus rajin bertanya, harus mencari jawaban, mencari materi, referensi yang ada di Google maupun di aplikasi yang lain. Yang kedua adalah kalian diajak untuk berpikir kreatif. Bagaimana pembelajaran ini nanti dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang kalau pada pembelajaran tatap muka biasanya cuma ceramah saja. Pada saat pembelajaran daring kalian akan mempunyai banyak sekali sumber belajar. Contohnya di internet itu banyak sekali, tinggal kalian klik pasti keluar apa yang kalian inginkan. Contohnya pembelajaran IPS. IPS itu malah real sekali. Kenapa? Di museum, ya, museum kalian mungkin tidak akan pernah menjumpai museum yang di Jakarta. Mungkin museum di Sunda Kelapa, atau museum yang ada di Kalimantan atau Irian. Tapi dengan pembelajaran online, kalian bisa mencari museum-museum tersebut, mencari isinya, melihat tampilan yang ada di dalamnya, bagaimana kemasannya, isinya apa saja. Mungkin kalian bisa bebas di sana tanpa kalian menghadiri atau langsung ke tempat tersebut. Kemudian ciri dalam pembelajaran ini nanti adalah adanya komunikasi. Kalian tidak hanya diam saja, diharapkan kalian aktif menjawab segala pertanyaan yang ada di dalam pembelajaran, baik nanti sifatnya tertulis maupun langsung. Jadi kalau ada tugas silakan dikerjakan supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dan nilainya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya itu untuk kebaikan pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung. Jadi supaya anak-anakku sekalian kelas 7 yang baru, kita menghadapi era yang sangat sulit, yaitu pembelajaran daring dengan berbagai fasilitas yang perlu kalian siapkan. Fasilitasnya apa saja? Yang pertama adalah HP atau Android. Yang kedua tentu saja pulsa atau data, ya, signal atau data yang ada di HP kalian, atau pakai komputer atau laptop, yaitu itu lebih baik. Jadi internet yang ada di rumah kalian, kalau rumahnya yang jauh tidak ada internetnya, bagaimana Pak? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, itu cara solusinya adalah kalian mencari tempat-tempat yang mempunyai provider yang bagus untuk sinyal pada komunikasi yang ada di sekitar kalian. Contohnya mungkin pakai Telkomsel, atau pakai Indosat, atau pakai M3, atau pakai Tri, dan sebagainya. Jadi tolong itu nanti kalian persiapkan sebelum pembelajaran tahun pembelajaran yang baru nanti tanggal 12 Juli kita harus sudah melaksanakan pembelajaran, tetapi masih pada posisi di rumah, yaitu karena adanya pembatasan pembelajaran yang
PPKM tingkat mikro yang ada di daerah kalian. Itu mengenai alat yang kalian siapkan. Jadi semuanya itu nanti kalian setelah nanti masuk atau masuk di MTS ini setelah matsama yaitu tanggal 12, 13, 14, nanti kalian akan dimasukkan grup oleh guru-guru kalian, ya. Mungkin ada guru IPA, guru IPS, tentu saja wali kelas sudah masuk di dalamnya supaya bisa mengakomodasi kalian. Nanti kalian akan menerima jadwal pembelajaran itu nanti kalian pelajari, karena dalam sehari mungkin cuma ada 4 pembelajaran. Nah itu nanti kalian ikuti, kalian masuk grup setiap mapel, ya setiap mapel mungkin ada pakai yang guru Google Classroom atau mungkin pakai WA atau mungkin pakai aplikasi e-learning ataupun yang lain. Tapi semuanya harus kalian ikuti supaya kalian nanti nilainya ada dan bisa naik. Kalau seperti tahun kemarin, kita setahun penuh tidak ada pembelajaran tatap muka. Adanya uji coba itu kemarin cuma berjalan mungkin 1 bulan. 1 bulan sehingga kalian bisa merasakan ya kalau pembelajaran setahun tidak ada tatap muka, kalian harus rajin mencari referensi yang ada di internet. Jadi nanti ada buku ataupun yang lain bisa kita kembangkan. Kemudian metode apa saja yang ada di dalam pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring itu sangat banyak. Jadi mungkin berbeda dengan pembelajaran biasa. Kalau tatap muka biasanya ada ceramah, ada diskusi, ada penelitian, ada lab, ada eksperimen, ada studi banding dan sebagainya. Yang ada di dalam pembelajaran daring itu mungkin ada beberapa yang perlu bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah dengan metode video. Jadi guru menyetel video supaya kalian bisa melihat, mengamati kegiatan apa yang perlu diamati dan bisa ditindaklanjuti dalam pembelajaran video tersebut. Biasanya guru IPS atau guru bahasa Indonesia yang sedang menampilkan puisi ataupun IPA mungkin tentang pembelajaran alat perkembangbiakan pada manusia ataupun proses kehamilan. Itu nanti bisa kalian lihat videonya langsung, biasanya pakai sumbernya YouTube. Jadi monggo nanti kalian jangan berhenti cari aplikasi referensi dari YouTube semaksimal mungkin. Kalian bisa tahu, bisa mendalami, jadi lebih dalam, lebih baik. Jadi mungkin kalian lebih jauh mengetahui dibandingkan sumber yang lainnya. Jadi cara video ini banyak kita gunakan, karena apa? Karena lebih real, kejadiannya lebih nyata di sekitar kita, banyak terjadi. Contohnya kalau agama, bagaimana sih menyembelih hewan korban? Karena sekarang kita masuk bulan korban. Jadi salah satu korban hewan korban itu apa saja? Kalian bisa lihat di YouTube, ya. Mungkin 1, tidak boleh yang masih muda, tidak boleh entong giginya, ataupun yang lainnya, banyak sekali syarat-syaratnya. Kemudian tata cara korban itu bagaimana? Cara menyembelihnya juga ada aturannya. Jadi semua itu ada fikihnya, biasanya guru fikih, ya. Kemudian dalam bidang yang lain, kalau IPA banyak sekali mengenai video ini. Tadi semacam alat perkembangbiakan. Kemudian ada mungkin hukum Newton, mungkin hukum Ohm, ataupun pembelajaran yang mungkin dari segi IPS itu banyak sekali di lingkungan kita. Gunung, mungkin ada gunung Krakatau itu bentuknya apa, gunung Lawu, gunung yang lain banyak sekali, gunung Galunggung dan sebagainya. Itu mengenai pembelajaran konsep 1 yang pertama menggunakan media video. Yang kedua adalah konsep pembelajaran dengan study tour. Kok bisa study tour dimasukkan di sini? Iya, karena study tour di sini nanti anak-anak bisa melihat tempat-tempat yang kira-kira dapat dikunjungi secara virtual atau secara dengan internet. Contohnya mau berkunjung ke Malioboro, bagaimana sih bentuk Malioboro itu yang belum pernah, atau Borobudur kok belum pernah. Nanti bisa kita study tour ke sana dengan menggunakan internet. Jadi nanti ditampilkan maketnya. Jadi Borobudur itu letaknya di mana, kemudian jumlah stupanya berapa, fotonya seperti apa, nanti bisa dilihat di Google Map-nya. Jadi semuanya bisa diambil secara nyata. Mungkin rumah kalian bisa dilihat dari virtual ini. Jadi rumah kalian itu catnya apa itu tahu. Jadi biar tinggal klik Google Map akan lihat. Oh, rumah kalian menghadap ke utara,
warnanya hijau dan berada di daerah mana itu ada kelihatan. Kalian coba aja rumah saudara kalian atau teman kalian. RT-nya berapa tinggal masukkan, nanti akan kelihatan bahwa rumahnya ternyata warnanya merah atau kuning atau hijau ataupun yang lain. Itu bisa kita lihat bersama. Atau mungkin saudara kalian yang di Jakarta, kalian ingin lihat rumahnya, bisa kita lihat lewat study tour ini. Jadi bisa kita berselancar, bisa mengamati alamat, tujuan, maupun yang akan kita tuju. Contohnya sekolah MTS negeri kita ini kita lihat dari rumah, bisa. Catnya warnanya apa, kemudian letaknya di mana, kemudian di jalan apa, itu akan kelihatan. Jadi ini konsep jadi pembelajaran study tour. Kemudian konsep yang lain lebih banyak lagi, yaitu tentang konsep yang biasa kita lakukan dengan SMS. Jadi SMS ini sering kita lakukan yang mungkin karena memang keterbatasan dari peralatan yang kita gunakan, biasanya pakai WA. WA dimasukkan grup, tugasnya ditaruh di WA tersebut, kemudian anak-anak bisa mengerjakan, kemudian dikumpulkan, baik melalui tatap muka maupun melalui online terhadap guru tersebut. Itu yang biasa kita lakukan semacam itu. Kenapa ini kita berikan? Karena anak-anak saat ini pandemi sangat banyak sekali memakan korban. Hampir satu hari itu sampai 1.000 orang meninggal. Kabar terakhir itu Indonesia mengalami puncaknya pandemi pada bulan-bulan ini. Jadi hati-hati, ada sekitar 24.000 penderita ya, dengan 1.000 orang yang sudah meninggal itu kan banyak sekali jumlahnya. Kita hati-hati dalam menerapkan protokol kesehatan, prokes. Jadi keluar harus pakai masker, kemudian tidak berkerumun, kemudian jaga kebersihan. Jadi semuanya untuk kesehatan kita semua. Mungkin kalian tidak akan terkena, tapi OTG, orang yang tanpa gejala itu lebih berbahaya dengan orang yang punya gejala. Jadi kalian mungkin sehat, tapi di rumah bapak, ibu kalian, mbah kalian, kakek kalian, mungkin akan terkena dari dampak kalian pergi. Jadi kalau kalian pergi, tolong hati-hati, patuhi protokol kesehatan, jangan keluar malam, jangan keluar yang tempat sembarangan, karena itu nanti terdampak pada kalian sendiri. Jadi sayangi keluarga kalian, untuk selama ini kita harus menahan diri, mungkin ada manfaat di balik kejadian ini, jadi semuanya akan kembali kepada kita sendiri. Anak-anakku sekalian, itu mungkin dari beberapa model pembelajaran yang perlu kita siapkan. Kemudian ada beberapa tips yang perlu kita sampaikan pada pembelajaran online ini atau daring ini. Daring adalah dalam jaringan. Yang pertama adalah mengenai kesiapan kita semuanya. Yang pertama yaitu harus mempunyai perangkat pendukung. Tadi sudah saya sampaikan, kalian paling tidak punya HP. HP kalau tidak ya mungkin semacamnya, tapi yang bisa untuk browsing atau internet. Syukur-syukur punya laptop, kemudian jaringan internet, punya sinyal, punya data yang bisa kita gunakan untuk menjalankan internet yang ada di laptop tersebut. Kemudian yang kedua, Anda harus sebaik mungkin memanfaatkan waktu di rumah untuk belajar. Belajar sebaik mungkin, jangan sampai hanya untuk browsing hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang berikutnya, memahami rencana belajar, hanya mengerjakan tugas dari guru, jangan mengerjakan tugas yang lain. Nanti pas kalian pembelajaran, ternyata kok ada yang main nge-game, itu nanti akan mengganggu kegiatan kalian. Kemudian yang berikutnya, bergabunglah dengan grup-grup di WA di sekolah agar tidak ketinggalan informasi. Jadi kalau sudah masuk, jangan terus nanti keluar. Jadi tetap aja sampai situ, sampai kalian nanti naik ke kelas 2. Karena apa? Informasinya sangat penting. Setiap hari mungkin ada informasi yang mungkin kalian merasa kok ada informasi kok keluar terus toh, seperti ini toh. Jadi seperti itu. Kemudian tips yang berikutnya, carilah tempat yang aman dan nyaman agar bisa lebih konsentrasi dalam belajar. Jadi kalau kalian pas browsing, pas mengerjakan tugas, cari tempat-tempat yang bagus, yang enak. Jangan asal di mana saja. Kemudian yang berikutnya, meski tidak keluar rumah, Anda sebaiknya tetap rapi untuk menjaga mood.
Jadi ya kalau pas pembelajaran ya mandi dulu ataupun mempersiapkan makanannya dulu, sarapan dulu supaya semuanya bisa konsentrasi penuh. Ya. Kemudian yang terakhir, Anda harus menyerahkan tugas tepat waktu sesuai dengan deadline yang guru Anda minta. Jadi kalau sekarang harus mengumpulkan ya sekarang, ya mungkin pakai online, silakan kirim. Ya. Jadi semuanya itu nanti untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu dari saya tentang pembelajaran yang nanti kalian ikuti pada selama pandemi COVID-19 ini. Semoga kita sehat semua, sejahtera selalu, keluarga kita dihindari dari segala macam wabah, penyakit, dan kita bisa sehat semuanya, dan bisa melaksanakan tugas kita masing-masing. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari penyampaian kami. Kalau ada salahnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.